Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wahyu Darmawan dalam tayangan Ki Jaga TV Harmoni. Hari ini adalah episode ke-10. Sebagaimana kita tahu, Ki Jaga adalah singkatan dari Kita Jaga Alam. Dan kita berharap dengan cara kita jaga alam, insya Allah alam juga menjaga kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Sebuah tagline yang dipopulerkan oleh para Eco-Villagers Jawa Barat dahulu dan kemudian makin mendunia setelah digunakan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjadi tagline yang akhirnya dikenal di seluruh Indonesia. Nah, hari ini adalah episode ke-10 dengan tema yang insya Allah menarik, Perbanusa Bersinergi, Solusi Optimal Kelola Sumber Daya Sampah Berdaya Multiguna. Ini agak panjang ya judulnya atau temanya, tapi insya Allah nanti akan terbuka dan menjadi inspirasi buat para pemirsa, sobat, dan keluarga Harmoni. Nah, sebelum masuk ke memperkenalkan para narasumber, izinkan saya mengingatkan kepada sobat dan keluarga Harmoni bahwasanya tayangan ini bisa disimak di tvharmoni.com, kemudian Harmoni Streaming Radio, Facebook, dan juga YouTube TV Harmoni. Dan kami berharap betul, baik tayangan Ki Jaga TV Harmoni maupun tayangan-tayangan TV Harmoni lainnya, keluarga Harmoni, sobat Harmoni bisa melakukan subscribe, karena kami punya goal untuk dalam waktu dekat bisa tembus 1000 subscribers, kemudian juga like dan juga nonton sampai akhir, dan kemudian ditambah dengan komentar positifnya, karena komentar-komentar dari sobat dan keluarga Harmoni adalah penting buat kami. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Kali ini di samping saya sudah hadir narasumber yang luar biasa dari Perbanusa. Nah, apa itu Perbanusa? Saya akan bersama-sama ketahui, namun kita perlu mengenal dulu siapa para narasumbernya. Di samping saya sudah hadir dua rekan dari Perbanusa, yaitu Kang Daud Yusuf selaku Ketua Perbanusa Jawa Barat, dan satu lagi Teh Ira Maliana sebagai sekretaris dari Perbanusa Jawa Barat. Tapi meskipun hari ini yang hadir dari Jawa Barat, apa yang kita bincangkan adalah bicara tentang Perbanusa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia berarti senusantara. Saya sapa dulu kedua narasumber saya. Selamat datang Kang Daud dan Teh Ira. Ya. Terima kasih sudah ada di studio Harmoni. Ya. Kita sudah berkenalan dan saya biar akrab panggil Kang Daud dan Teh Ira saja ya. Santai saja kan. Sobat dan keluarga Harmoni tentu ingin mengenal apa itu Perbanusa, dan sesuai dengan tema kita bicara hari ini spesifiknya di persampahan. Tentu sebelum masuk ke tema, kita ingin tahu apa itu Perbanusa, siapa saja orangnya, apa yang dilakukan. Mangga Kang Daud silahkan, atau Teh Ira bercerita, berbagi tugas lah begitu. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbagi cerita dan diskusi tentang keluh kesah dan rencana program kegiatan aktivitas yang disebut dengan tergabung dalam Perbanusa. Apa itu Perbanusa? Perbanusa itu adalah kumpulan pengelola sampah dan bank sampah Nusantara. Jadi kita tidak ngobrol Kabupaten Bandung saja, tidak. Kita Nusantara. Jadi seluruh Indonesia ya. Indonesia. Keren. Ya. Jadi Kang Wahyu, kita akan cerita bagaimana gerakan-gerakan yang dibangun adalah Perbanusa didirikan sebagai wadah untuk membentuk ekosistem tata kelola sampah yang berkelanjutan, yang bukan hanya sekadar relawan. Teman-teman kan hanya sebatas relawan kondisi saat ini. Ketika mau lakukan, ketika tidak mau biarkan. Nah, ini kan sangat sensi gitu kan, khawatir banyak on off-nya. Banyak on off. Kenapa? Ya konsekuensi Kak. Banyak konsekuensi kan seperti itu. Sedangkan sampah kita lihat, kita ingat sejak lahir dan sampai akhir hayat pun bersampah. Kenapa sejak lahir? Kita tahu bahwa lahir ketika ke muka bumi kita membawa sampah kan? Ya, bayi semua segala sesuatu kan kita sudah bawa. Nah, ini kita sudah besar, sudah dewasa, bersampah. Tentu ini bagian kita di Perbanusa ini adalah panggilan ilahi, panggilan jiwa. Jadi harus didasari bahwa kita harus
kelola sampah di Perbanusa ini adalah panggilan jiwa yang harus semua juga bertanggung jawab atas itu sampah semua. Jadi gerakannya adalah pengelolaan sampah ini berbasis pemberdayaan masyarakat, multi pihak sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Mungkin Tahira juga akan menyampaikan. Silakan Tahira, tentang apa itu Perbanusa yang dipahami oleh Tahira. Iya, jadi di Perbanusa ini siapapun bisa bergabung kan. Bisa bergabung. Jadi baik itu perorangan atau lembaga, semua bisa bergabung di Perbanusa ini. Ya. Orang pribadi yang berpeduli terhadap lingkungan, bukan hanya untuk lingkungan yang besar kan, berubah untuk diri sendiri dulu, di lingkungan, di rumah dulu, terdekat dulu, baru kita merasa kalau kita tuh, oh betul, kita memang harus peduli terhadap lingkungan, karena sampah itu memang menjadi kewajiban kita, bukan kewajiban pemerintah, kewajiban emang sampah, bukan, karena kita yang membuang sampah, ya kita juga harus berkewajiban mengelola sampah tersebut. Oke, siap. Jadi fokusnya di sampah ya. Sampah dan limbah, Kang. Sampah dan limbah. Iya. Ya. Termasuk B3 kah? Iya, Oh, semua. Jadi di Perbanusa tuh ini palu gada, Kang. ya. All in. Iya, betul kan. Jadi kalau bahasa yang saya tahu, ada niatan untuk Indonesia bersih bebas sampah tahun 2025. Ya. Supporting. Ada pengurangan 30% dan penanganan 70% itu harus tuntas begitu. Ini berarti salah satu pihak yang mau berkontribusi secara aktif ya untuk bisa, ya semoga goal beneran 2025 ya. Iya. Optimis nih 2025. Ya harus optimis. Harus dong. optimis Sama kan. siapa kalau bukan sama kita? Mantap deh. Ya. Ya, ini saya yang belum tahu tuh kapan berdirinya Perbanusa nih. Ya. Tahira mau silakan Tahira akan seperti apa sih berdirinya Perbanusa? Silakan Tahira. Iya. Jadi Perbanusa itu diawali dari keprihatinan kita, Kang. Ya. Tentang terpecah-pecahnya ini. Ada yang hanya mengelola saja bank sampah, Ya. hanya mengelola saja sampah-sampah yang tertentu nih, dan semua itu terpisah-pisah, Kang, menjadi beberapa perkumpulan atau asosiasi. Oh. Nah, di Jambore Indonesia Bebas Sampah nih di Bali dan Malang, mereka bersatu nih. Kenapa sih kita harus sampai terpecah-pecah gitu kan? Padahal kita tuh satu misi nih, membuat Ini ceritanya pertemuan tahunan ya? Iya. Iya. Oh ya. Jadi Ada pertemuan tahunannya. pertemuan tahunan itu nyambung terus, Kang. 2018, 2019 nih. Ya. Nah, puncak-puncaknya ada silaturahmi nasional Bank Sampah se-Indonesia, Kang. Itu diadakan di Trawas, Jawa Timur nih. Ya. Jadi seluruh Indonesia tuh datang nih, Kang, ke Jawa Kesana Timur. ya, ke Jawa Ya, Timur. betul. Ya. Di situ dibahas deh, kayaknya kita harus mendirikan satu perkumpulan di mana siapapun bisa gabung di situ, Kang. Ya. Tidak melihat saya mengelola sampah bidang ini, enggak deh. Karena sampah itu satu kesatuan yang utuh, Kang. Jadi siapapun berhak masuk ke perkumpulan itu, Kang. Oke. Terus udah gitu 2020 diperkuat lagi di Yogyakarta. Oh, ada lagi. Ada lagi. Jadi perjalanan kita tuh 4 tahun, kan. Ya. Karena kita mengumpulkan ide-ide, masukan-masukan itu supaya perkumpulan ini bukan perkumpulan yang ece-ece aja, Kang, yang cuma dibentuk terus nggak ada kegiatannya gitu. Dan tahun 2020 itu bulan Desember kita silaturahmi nasional kedua bank sampah di Yogyakarta, Kang. Nah, disitulah semua ingin ada satu perkumpulan yang memang pas, semua aspirasi dari pengelola sampah itu dapat diterima di sini, Kang. Oh, ya. Januari kita urus legalitasnya, kan, dan alhamdulillah sudah terbentuk 19 DPD seluruh Indonesia itu. Dan dalam waktu beberapa bulan ini ya, legalnya kan, legalnya sudah ada, dan ternyata respon masyarakat itu luar biasa sekali, Kang. Jadi, oh, Bu Ira, Perbanusa itu apa? Kang Daud, Perbanusa itu apa? Nah, dengan adanya kita diundang oleh TV Harmoni ini, Kang, kita akan menjelaskan Perbanusa itu seperti apa, Kang. Jadi di sini tuh sebagai media silaturahim, Kang, untuk semua pegiat-pegiat lingkungan seluruh Indonesia, Kang. Wah, keren. Jadi Perbanusa itu kita ingin mengembalikan
Al-haqqu bila nidom yaglibul batilin binidom. Bila kebenaran tanpa diorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Kan sampah itu adalah hal yang positif, yang dianjurkan. Kebersihan itu yang dianjurkan. Bagian dari sebuah keimanan, keyakinan pada yang hakikiyah itu adalah kebersihan, Kang. Nah, ini adalah sebuah wadah. Kata Imam Ghazali, al-haqqu bila nidom yaglibul batilin binidom. Bila kebenaran tanpa diorganisir akan kalah dengan kebatilan terorganisir. Visinya adalah terwujudnya kelembagaan pengelolaan sampah yang mandiri, kreatif, inovatif, solutif menuju pengelolaan sampah maju, berkelanjutan, sekuler ekonomi tumbuh di Indonesia dengan tangguh, mandiri dan berkembang. Senang dengarnya. Ini adalah hal-hal lahir dari sebuah keprihatinan tadi. Ya. Jadi keprihatinan ini dan lahir dari rasa tanggung jawab. Kalau Teira mengatakan bahwa tadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, betul. Tanggung jawab siapapun yang punya logika ingin ada keindahan di muka bumi ini, yuk sama-sama kelola itu sampah. Kami juga tidak akan kaku, harus diperbanusa, tidak. Silahkan mau di lembaga apapun. Nah, tapi yang paling tidak, sampah ini, limbah ini jangan jadi bencana. Tapi sampah dan limbah ini adalah harus menjadi potensi sumber daya. Kalau bahasa kadis kita, ya mantan kadis kita, sumber daya. Dan betul, setelah diajarkan di kampung Eco Village dulu, ada di Bandung ada kampung bedas, ada sampah. Ini kan terus mengurai. Jadi bagian dari sebuah edukasi itu melanjutkan seperti itu. Jadi gini, tidak boleh lagi kita bicara sampah. Iya. Tapi harus bicara sumber daya sampah. Betul. Jadi nggak boleh sampah saja, tapi selalu sumber daya sampah. Artinya ini punya nilai. Betul. Ya. Dan kalau di agama Islam itu ada Majelis Ulama Indonesia, ini Perbanusa seolah MUS. Majelis urusan sampah. Siap. Betul kan? Karena yuk, kita juga kan kita sasarannya adalah objeknya adalah semua komponen, semua masyarakat. Nanti dengan masjid, eko masjid, ketahanan pangan, media limbah ekonomi berkah, dengan pesantren, eko pontren, ketahanan pangan, dengan perguruan tinggi sama, dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan pabrik, dengan warung-warung, dengan semua kita akan lakukan. Jadi sama-sama. Kalau sesuai tema ya, hari ini kan Perbanusa bersinergi. Berarti ini kan kumpulan orang-orang banyak pihak, tapi maunya kalau sinergi itu berarti dia fokus pada kekuatan yang bersangkutan dan mensiasati keterbatasan. Betul. Ya. Kemudian temanya adalah solusi optimal kelola sumber daya sampah. Jadi nggak lagi pakai kelola sampah, tapi kelola sumber daya sampah. Ya. Sumber. Ya. Berdaya multiguna. Berarti dayanya bisa macam-macam juga nih. Nah, kita boleh tahu deh misinya apa saja, Kang? Mangga, atau Tahira yang mau bicara misi atau Kang Daud deh. Oke, salah satu yang terlintas dalam pikiran kita yang sederhana, menata, menjaga ekosistem, penataan lingkungan, serta tata pengelolaan sampah pada semua jenis pengelolaan sampah itu sendiri. Kita sering berbicara sampah itu ada 3 yang mudah edukasi ke masyarakat. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3 kan seperti itu. Itu turunannya sangat banyak banget, sangat banyak banget nanti. Yang kedua adalah menyusun data informasi, penggiat, perintis, pelaku dan pembina lingkungan itu sendiri. Kenapa kita harus tadi itu? Kita kan berawal dari perelawan. Saya suka kumpul. Saya suka kumpul. Siap, memang bukan harus digaji atau diberi sesuatu, tapi paling tidak kalau dia itu sudah terhimpun di wadah ini, bagian yang tidak terpisahkan adalah bagian yang tercatat. Ini makanya akan harus punya dokumennya. Oh iya, ketika ada Bu Ira di wilayah itu selesai. Oh iya, ketika ada Pak Wahyu di blok itu selesai. Itu kan catatan-catatan. Oh, di mana Bu Ira? Belajarnya di Perbanusa. Nah, ini bagian yang ketika pihak-pihak lain minta dari dinas, dari perusahaan, alhamdulillah perusahaan kan sudah mulai melirik dengan kegiatan-kegiatan lingkungan dengan melalui CSR-nya dengan berbagai. Nah, ini kan disinilah. Jadi kami akan merekomendasikan hal-hal kepada siapa di situ. Jadi silahkan untuk bergabung. Yang ketiga adalah membangun sinergis antar pemangku kepentingan dalam yang disebut dengan koordinasi. Ya tadi kami tidak merasa superhero, karena keterbatasan. Ini kita hanya ingin menyatukan potensi, kan? Ya, menyatukan potensi. Jadi, yuk, ini potensinya di Tasik apa, di Indramayu apa, di Bandung apa, di
Cimahi ini ya. Ya. Kita berada di Cimahi ini ya. Iya. Cimahi ini, Ki Jaga ini apa? Ayo kita sama-sama. Kita kelola. Jangan biarkan, jangan abaikan lingkungan ini menjadi yang kondisinya kurang baik dan kurang harmoni dengan kondisi masyarakat yang ada. Meningkatkan kapasitas kemitraan sinergis tadi. Jadi kita ingin ada daya tawar, ada daya kerjasama. Kami juga tidak ingin selalu charity. Bagi dong, iya. tidak. Tapi yuk, apa yang kami bisa lakukan? Karena kami sudah melakukan. Pihak lain, apa sih yang bisa dikerjakan dengan kami? Kami juga tidak ingin lah charity. Bagi dong, kami sudah melakukan. Enggak. Tadi tidak hal itu. Tapi siapa yang mau berbagi dengan kami, yang mau berperan dengan kami, karena kami berbasis di masyarakat atau di para pengabdi lingkungan tadi, sempalan tadi, kita insya Allah kita akan lakukan seperti itu. Yang berikutnya adalah meningkatkan database ini sebagai kemajuan anggota. Jadi anggota ini sudah sampai di mana ngukur? Oh, ini masih awal. Kemajuan ini dia masih baru mau. Karena dalam teori pendidikan ada 3, kognitif, afektif, psikomotor. Pemahaman, mengetahui, dan dia sudah tidak diberi paham, dia tahu, mengetahui. Dia sudah, kalau sudah dia mandiri, dia akan bergerak tanpa melirik apapun. Jiwanya sudah terbangun dengan baik. Saya sadar kalau tanpa saya, kalau saya tidak bergerak, mau seperti apa tentang lingkungan. Kita ingin seperti itu. Berikutnya adalah melaksanakan kegiatan aktif pengelolaan sampah dengan kerja-kerja kreatif dan terpola serta terintegrasi. Nah, jadi kita tidak bagaimana ketua di Jawa Barat saya Kang Daud, saya nunggu, tidak. Silakan, karena justru muncul hari ini itu, Kang, saya sudah mengadakan kegiatan bagaimana edukasi sampah di rumah. Pempes saja. Wah, saya cuci, saya jadikan pot gitu kan, seperti teman-teman kelompok di Bandung ada juri gerunta, Kang Wisnu CS. Ya. Wah, ini kan inovasi yang memang banyak jurik kalau di Bandung di Jawa Barat. Kalau di Amerika banyaknya ghost. Nah, ini kan ada yang banyak lah, ada yang di beberapa lokasi yang melakukan seperti itu. Itu mungkin kilasan visi yang sangat sederhana, tentunya memacu kepada kondisi yang ada di lingkungan kita bersama. Kalau ada tambah Bu Ira. Jadi saya catat misinya tadi ada 7 ya. Ada Kalau ada nggak 7 salah. kan? Banyak ya. Betul. Wah, keren. Ini by the way ini kan bicara Jawa Barat. Nah, tapi kan kita harus juga bicara tentang Perbanusa di tingkatan nasional. Itu ketua dan sekretarisnya siapa kalau di Oh nasional? iya. Jadi di Perbanusa ini Kang ada dewan penasehat Kang. Oh, ada dewan Penasehatnya juga bukan ece-ece Kang. Jadi di sini ada Dr. Iswanto SPD MKes, itu akademisi Kang. Ada Pak Pramu Risanto, itu birokrasi Sekolah Sampah Nusantara. Oh, ini tenaga ahli menteri. Iya, kemudian. Terus Keren. ada Pak Heri Yusamandra, itu pengusaha Kang. Jadi pengusaha daur ulang sampah Kang. Jadi di sini tuh nanti pengelola sampah dan bank sampah itu bisa diputus jalur rantai. Langsung masuk shortcutnya optimal lah katanya iya, gitu. betul Kang. Jadi pendapatannya agak naik gitu kan. Terus di sini ada dewan pengawas juga Kang. Ada Dr. Abdul Holik SH MSI, birokrasi anggota DPD itu. Ada Pak Wahyudi Sulistia, pengusaha owner kemasan grup Kang. Jadi itu kemasan-kemasan kayak styrofoam ya gitu-gitu tuh. Harus bertanggung jawab dia, Pak. Iya, dikelola Kang. Ada Dr. Heru Subaris Kasjono SKM MKes, itu akademisi juga. Ada Pak Junaidi, praktisi persampahan. Ada Pak Urip Suherman, ini pemberdayaan yang luar biasa di Bekasi. Iya, Pak Herman. Yang waktu itu kita berkunjung nih ke Bekasi. Terus ada Dewan Pengurus Pusat Kang. Ketuanya itu Kang Dikin Kang. Itu Kang Dikin tuh. Kang Sadikin. Kang Sodikin tuh berkelana dari Kang Sodikin. dari mulai Aceh sampai Papua nih. Gerakannya luar biasa, cetar membahana itu. Jadi ini itu. bicara 34 provinsi se-Indonesia. Iya, betul. Yang kita sebut Nusantara kalau di sini. Nusantara. Ngobrolnya kan Nusantara kan. Iya. Jadi untuk keluarga harmoni, mohon diingat tayangan ini bukan bicara soal Jawa Barat. Bukan. Meskipun perwakilannya adalah dari Jawa Barat. Tapi bicara tentang nasional. Jadi simak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pokoknya ini adalah untuk keluarga harmoni di seluruh wilayah di Indonesia. Mangga lanjut. Iya, betul. Ketua umumnya itu Kang Sodikin nih. Dan ketua 1 itu Pak Ahmadiani. Ketua 2 Pak Santoso. Sekjennya ini Pak Hendro Wibowo nih. Masih orang Jawa Barat, Pak? Masih orang Jawa Barat. Itu yang berbeda TPS-nya. Jadi pengelola sampah itu datang
Ya. Ke situ ditimbang sampahnya nih, Ya. dipilah organik sama anorganiknya. Sudah ditimbang, kalau mereka mau tutup botol atau botolnya nilai lebih, mereka nyacah sendiri. Karena di TPS-nya itu sudah komplit nih di TPS-nya Ya. Kang Hendro itu. Sehingga pendapatan bank sampah itu atau pengelola sampah itu bisa dapat uang hari itu juga, Kang. Dari masyarakat dapat, dari hasil pengelolaan yang mereka lakukan di TPS di Kang Hendro itu dapat juga, Kang. Ya, Itu ya. TPS-nya ada di Karawang. Nah, sekretaris satu ada Pak Dian nih. Dia ya. Ya, Pak Dian di Jawa. Terus sekretaris duanya jauh Di mana? di Maluku. Tapi nggak apa. Orang Maluku. Bagus. Orang Maluku. Jadi ketuanya di Jawa Barat nih. Ya. Ketua satunya di Jawa. Kalau Jawa. Ya. Maksudnya Jawa bukan Barat kan maksudnya? Ya, Ya. Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Ya. Ketua duanya juga adanya di Sumatera deh kayaknya Ya, Pak Sumatera, Santoso. ya, ya. Pak Sekjen adanya di Jawa Barat nih. Ya. Sekretaris satu adanya di Jawa. Ya, Jawa. Terus- Jawa Timur mungkin ya? Iya, Jawa sekretaris 2 adanya di Maluku. Ya, ya. Bendahara umum Jawa lagi nih. Terus bendahara 1 nyebrang lagi nih. Jadi kita tuh memang pengurus-pengurusnya Ya, 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 ini. ya. Terus bendahara umum ada Bu Ninik Suryani. Bendahara 1 M Saipul Sarjana Kehutanan. Bendahara 2 Mugio Budi Harjana. Terus DPD yang sudah terbentuk itu ada di 15 provinsi, Kang. Sudah terbentuk di 15 provinsi. Tapi golnya berarti 34 nanti ya? 34 Ah, ya. Sip, 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 sip. Kang. Keren. Dan provinsi lain sedang proses pembentukan. Nah, Oke. karena makin kesini tuh, oh ternyata Perbanusa itu bukan cuma untuk bank sampah saja, pengrajin daur ulang, pengelola pempes, pengelola yang lainnya juga limbah-limbah kayak susu ya gitu, Limbah Kang susu, Daud yang ya, tadi dari ya. pabrik-pabrik, Dari pabrik-pabrik. mereka pada gabung Nanti kan. kita bisa sekarang. lihat. Nanti ada videonya deh. Jadi A to Z ya. Jadi Ya. Nah, Semua kalau- ada deh di Perbanusa pokoknya. kalau dari 34 provinsi ada yang belum Mm-hmm. ya terbentuk, berarti keluarga Harmoni yang ada di manapun yang nonton ini nanti bisa semacam kontak. Kemudian apakah sudah ada di provinsi saya? Kalau belum mungkin siapa tahu mereka juga Ya. berkenan terlibat dalam kepengurusan di sana. Betul, ya. Wah, mereka bagus bisa sekali. jadi pelopor-pelopor untuk di wilayahnya, keren, Kang. keren, keren. Karena di sini, Kang, tidak ada senior dan junior. Enggak. Tidak ada senior dan Tidak junior. ada senior Oke. dan junior. Tidak ada, oh, saya mah belum bisa apa-apa, Bu Ira. Saya belum bisa untuk begini-begini. Tidak. Kami di sini akan belajar bersama. Bekerja sama, memberikan apa yang kita bisa, memberikan ilmu ya Kang Daud. Kita saling berbagi, Kang. Dan minta ilmu. Jadi di sini adalah mitra. Belajar Kang. mengajar. Di sini mitra, Kang. Nggak ada nih atasan bawahan, nggak ada. Jadi- Terus satu lagi yang unik nih. Apa itu? Di Perbanusa itu nggak usah pakai uang pendaftaran, nggak Oh. usah bayar apapun, Kang. Justru pengurus-pengurus Perbanusa ini yang sedang memikirkan kesejahteraan untuk anggota-anggota Wah, Perbanusanya, keren. Kang. Keren, menarik ya. Nah, berarti ada sesi berbagi dan juga menerima ya. Iya. Iya, betul. Ada yang punya pemahaman tertentu berkenan berbagi. Betul? Di lain pihak ada yang senang menerima dan akhirnya suatu hari dengan setelah sekian banyak menerima tentu juga kembali berbagi. Iya, Harus betul. berbagi. Jadi Mantap, mantap, mantap. kalau di Perbanusa ini kita tidak memberikan ikannya, Kang, Hmm. tapi memberikan pancingannya, Kang. Ya, ya. Bagaimana pengelola-pengelola sampah yang asalnya pendapatannya itu minim sekali, Kang. Kadang-kadang kebutuhan rumah tangga juga dipakai untuk kepentingan. Wah, kebalik itu. Eta Jadi kan? mensubsidi ya. Ya, kalau gitu. mensubsidi. Aduh. Kebanyakan Kebanyakannya, begitu, kebanyakan sosial kan, soksial gitu. Oh. Sosial. Jadi, nah kita di Perbanusa itu ini merubah supaya kegiatan kita ini menjadi sejahtera untuk semuanya, kan. Kalau misalnya saya anggaplah sebagai calon anggota ya, Mhm. mau masuk Perbanusa, dia punya katakan saya punya harapan, bisa nggak ya saya bergabung kemudian belajar dan akhirnya saya eksis dengan kemandirian dia, mengharapkan misalnya beginilah, minimal UMR mah dapat kira-kira masuk akal nggak nih di Perbanusa nih? Oh, Sangat masuk logis. akal, kan. Atau Ada- bahkan mungkin 1-2 kali UMR boleh, boleh. Tanpa batas waktu, tanpa Ya. batas waktu jumlah. Sebenarnya kalau ada kemauan kembali kepada semangat juang kita. Di Mantap, mana, mantap. gimana? Kenapa? Ya, ya. Karena ruangnya sebenarnya tadi sumber daya.
Sumber daya. Oh, Sumber iya, iya, daya, iya. kembali kepada sumber daya Jadi tadi. bukan ngurusin sampah, tapi ngurusin sumber daya sampah. Betul. Itu, Kak. Ah, iya, Jadi iya. tinggal kembali. Kalau gitu saya ingin tahu deh program kerjanya kayak apa sih nih? Jadi penasaran deh. Ya, oke, sekilas nanti ditambah oleh Teira ya. Iya. Program kerja ya. Di kita diantaranya adalah menyiapkan database anggota pengelola persampahan. Kita ingin tahu nih di Jawa Barat gitu kan. Ya. Siapa saja sih yang ada yang bergerak di bidang Sudah berkecimpung begitu ya. Oh, itu iya, iya, kan. iya. Paling tidak tercatatkan gitu kan. Ya. Tadi seiring dengan visi dan misinya, ketika dia sudah tercatatkan, di ujung sana tuh di Garut Selatan, yang sekarang lagi tren tuh wisata apa itu? Sayang Hulang. Ya, ya. Nah, tentunya kan di sana harus ada bank sampah nih. Kenapa? Karena tantangan orang semakin banyak ke sana. Nah, tentunya kan, siapa di sana? Ada Asep, ada Ujang, ada apa? Terus sampai di mana dia mengetahui tentang tata kelola sampah? Sampai baru dia suka mengumpulkan saja yang bisa langsung dijadikan uang. Contohnya bekas limbah, botol-botol, bekas dus, bekas apa? Baru sampai. Jadi kita akan tahu data itu. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pemetaan jejaring kerjasamanya. Umpamanya tadi Ujang itu dengan siapa di sana di Garut gerakannya. Ya, ya. Apakah dilirik oleh desanya atau tidak? Jangan-jangan sama desa diabaikan. Jangan-jangan sendirian. Jangan-jangan Ya. sendirian. Kasihan deh. Kasihan deh. Nah, ini yang disebut dengan relawan, akhirnya dia mati kutu. Dia Ya. punya keinginan tapi dia tidak punya kegiatan dan tidak punya kawan maksudnya. Nah, maka Ya. dengan kegiatan komunikasi ini tentunya berperanlah sesuai dengan bijakannya masing-masing. Yang pemerintah yang ada di bawah, ada yang di daerah, ada kades, ada RT, ada RW, ada kades di situ. Dengan ruangnya disambut dengan baik, orang-orang yang baik mengabdikan diri pada lingkungannya. Karena lingkungan sehat tentu harus dihadirkan orang-orang yang peduli kepada lingkungan itu sendiri. Yang ketiga, Kang, mengkomunikasikan sinergi dengan kelembagaan lain sebagai stakeholder. Contoh kami di Jawa Barat. Ini semua bisa bergerak, termasuk dengan harmoni kan ya. Tidak Ya, lepas ya. dari sebuah Ya. kampus besar kita adalah di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah panjang malah mendidik kita. Ya, ya. Ya, ini kan kita terus kita lakukan sebagai minat. Terus di kabupaten ada dinas-dinas di kabupaten ya, ada Ya. Lingkungan Hidup. Alhamdulillah ada yang di setiap kabupaten setelah kami pantau sangat luar biasa. Selamatlah kepada para bupatinya, itu sangat luar biasa. Terus nanti mungkin di kecamatannya, terus di termasuk nanti sampai kepada pihak desa. Karena sesungguhnya sampah itu tidak harus pergi kemana-mana, Kak. Habis sesungguhnya kalau sudah sinergis di Bisa tuntas di desa berarti bisa ya? beres di Bisa. desa. Ya, ya. Uang di desa ada, tinggal dikoordinasikan. Yang penting Karena kalau keluar dari desa berarti uangnya diambil pihak lain. ya, ya? harus mikirin mobil kan, Ya, mikirin ya, ya, bensin kan, dan di Biaya operasionalnya gede ya. Iya, bukan masalah Jadi- besar dan tidak besarnya buah, tapi paling tidak menjadi paling tidak Saya khawatir ada pernyataan sudah miskin sombong. Punya sampah tapi dibuang-buangin padahal bisa jadi duit nggak gitu. bisa Ya, gitu, ya, Mengero. ya. Terus menyusun program satu peta pengelolaan persampahan dengan mitra bank sampah dan pengelolaan persampahan itu sendiri. Artinya bahwa kita akan tahu bukan mengkelas-kelaskan kelompok ya. Ya. Oh, ini sudah sampai di sini, oh ini sudah sampai di sini, oh ini di sini. Termasuk tadi jejaringnya. Justru kelemahan kita adalah membangun jejaring itu baik dari sisi edukasi pengetahuan, yang kedua adalah daya dukung modal, yang ketiga adalah daya dukung lempar. Kalau sampah dikumpulin di rumah kan bahaya juga. Ya, ada dampak samping ya. Nah, dampak samping kan, makanya harus kemana nih jaringannya yang dekat kan gitu kan nanti. Ini sudah tadi maka di para pembina dan para pengarah itu di situ sudah dari sisi kapasiti orangnya itu sudah jelas punya kapasiti, maka kita akan bagian yang tidak kesepahaman itu sendiri. Yang keenam adalah membuat strategi materi pengelolaan sampah bagi anggota yang tadi. Oh ini begitu. Jadi kita sudah punya standarnya ya, SOP-nya di Ibu Sekretaris sudah ada lah di. Jadi ada juklak, juknis atau apapun Nah, itu, pokoknya iya. petunjuknya udah Sudah ada. rapih lah begitu ya, tinggal diikutin aja. Iya. Begitu. Wah, bagus. Nyusun standar pendampingan bagi tenaga fasilitator masyarakat di sekitar di sektor pengelolaan persampahan. Kenapa kita harus ada pendamping? Pendamping itu adalah bukan segala orang, bukan orang tersebut bukan segala bisa, tapi paling tidak orang tersebut itu memahami paling pertama, mengedukasi masyarakat, mendampingi, mengajak pada masyarakat, memberi contoh pada masyarakat, sehingga dia tadi target kognitif, afektif, psikomotor. Kalau dia sudah mampu, pendamping mundur, dia melatih maju, dan terus masyarakat itu menjadi pendamping, akhirnya menjadi pendamping, tumbuhlah kesadaran bersama-sama. Ini penting ditumbuh berkembangkan karena kita
kita itu manusia yang selalu lemah. Artinya kalau tanpa melihat orang lain, tanpa dicas oleh orang lain atau diarahkan oleh orang lain, selalu bagaimana aja. Nah, kalau sudah bagaimana aja, tidak ada kepedulian. Kalau sudah tidak kepedulian, ancamannya adalah kerusakan. Kalau saya potong dikit, ini menarik nih. Jadi saya sih menyebutnya mata mama. Mata mama itu singkatan dari mau, tahu, mampu, mahir. Jadi orangnya semula tidak tahu dan tidak mau. Tapi karena ada pendamping akhirnya mau. Setelah mau digosok-gosok lah sama pendamping jadinya tahu. Akhirnya suatu hari dia mampu. Nah, karena sudah mampu tinggal dilatih lagi satu tahapan. Dia lakukan terus berulang akhirnya menjadi mahir. Nah, kalau sudah mahir, jadilah dia pendamping berikutnya. Betul. Memberikan semacam edukasi buat di tempat lain dan akhirnya ini semakin banyak orang yang terduplikasi dan ujung-ujungnya budayanya berubah. Betul ya kurang lebih. Arahnya ke sana Kak. Ke budaya kan. Keren. Dan nanti kita tentunya Dinas Pendidikan, Dikbud Dinas Kebudayaan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Harapannya adalah masuk kepada dunia pendidikan. Ini tuh masuk ke dunia pendidikan karena masuk kepada perilaku. Perilaku yang tentunya menjadi bagus dan tidak bagusnya, maju dan tidak majunya tentang lingkungan itu adalah perilaku. Perilaku yang baik adalah dari hasil pelajaran sehingga muncul kesadaran. Kan gitu ya. Dari mulai pelajaran sehingga muncul dari kesadaran. Yang pertama adalah carilah ilmu sampai ke negeri Cina sehingga ketika kekuatan ilmumu akan kuat, kamu akan mengamalkan dan keyakinanmu akan meningkat sehingga imannya, kesadarannya akan lebih maju ke sana. 9, menciptakan ekonomi tata niaga hasil olahan persampahan anggota perbanusa. Nah, nanti kula sudah tahu, di Cimahi sampah organik ada sekian ribu ton, sampah anorganik ada sekian ribu ton. Itu tinggal kita mana yang butuh, pabrik mana, pabrikasi mana, seperti itu. Itu tinggal kita melemparkan. Yang berikutnya 10 adalah monitoring, evaluasi dalam tata kelola organisasi. Tentunya kita kan harus dievaluasi juga. Karena organisasi ini bukan organisasi warisan, tapi organisasi ini adalah organisasi amanah. Ketika saya ditunjuk menjadi ketua, saya juga riskan, berat saya bilang. Tapi paling tidak udahlah, karena belum ada siapa-siapa, saya akan bismillah sambil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diakhiri dengan bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil azim. Kekuatan yang maha kuasa akan mendampingi kami. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah gerakan yang memberi manfaat pada diri saya dan pada lingkungannya. Karena kita manusia, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat pada yang lainnya. Arti yang lainnya sifatnya umum, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada yang lainnya. Itu yang namanya kehidupan tidak lepas daripada manusia yang berpikir dan manusia atau makhluk yang tidak berpikir. Kita harus juga sempurnakan, atau kita juga harus bantu supaya kehidupan yang terdengar. Yang 11, optimalisasi sinergi multi pihak kelola sumber daya sampah. Ini optimalisasi karena sebenarnya sudah ada, tinggal optimalkan Kak. Ini media nih, Harmoni. Ini makasih juga ke Harmoni. Ini sudah melirik kami. Terima kasih kepada Harmoni. Kenapa? Ini bagian pembelajaran. Sekarang itu zamannya bukan zaman dulu mungkin ya. Orang sekarang itu mudah lihat tadi ada pesan apa itu? Kalau ini Harmoni tinggal buka apa tadi? YouTube. Tinggal YouTube. YouTube apa itu Kak? TV Harmoni. TV Harmoni. Tinggal buka seperti itu. Nah, ini kan bagian dari sebuah pembelajaran yang harus terus kita pacu gitu kan. Itu Kak dari kerangka kerja gitu kan. Tentunya akan terus berkembang sesuai dengan seiring zaman yang berkembang yang membutuhkan. Ini program kerjanya ada 11, lumayan ya. Tapi sebelum kita berlanjut ya, saya secara pribadi juga perlu menyatakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat nih, khususnya anggaplah pada saat itu kepala dinasnya saya tidak tahu siapa, tapi dengan adanya program Eco Villagers di Jawa Barat dahulu, akhirnya saya melihatnya begini nih, teman-teman perbanusa di Jawa Barat khususnya banyak yang berasal dari Eco Villagers nih. Betul. Dan seolah ini menjadi suatu karya lain selain yang sudah dilakukan selaku Eco Villagers, tapi juga membuat karya ini terus menerus bisa dilakukan dengan institusi yang berbeda, yaitu Perbanusa. Tentu dengan tidak mengurangi kualitas sebagai seorang Eco Villagers ya. Jadi terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang sudah menginisiasi sebelumnya Eco Villagers ya. Nah, kembali ke Perbanusa ini ya. Ini mungkin Teh Ira ya, saya mau tahu nih,
ada Perbanusa, ada perkumpulan organisasi lainnya, institusi yang urusannya sama dengan sampah nih ya. Betul. Tapi saya baru melihat bahwasanya Perbanusa ini menyatakannya bukan lagi sampah, tapi sumber daya sampah. Ini sebuah katakan persepsi yang baru yang dibentuk karena berarti ada sesuatu yang bisa didayakan dari sampah ini tadi. Nah, kira-kira apa nih perbedaannya dengan organisasi yang sama-sama ngurusin sampah dan sehingga dari sekian banyak kemudian ya juga kenapa mesti dibentuk Perbanusa ini dan adanya di sekian banyak provinsi saat ini? Iya, jadi gini Kang, selama ini pengelolaan sampah itu ada 12 bentuk pengelolaan sampah Kang. 12 ya? 12 Ini saya roaming nih kalau 12 itu apa aja? Itu kan, kebayang kan? Masuk ke perkumpulan ieu, masuk ke perkumpulan ieu, masuk ke perkumpulan ieu kan pabaliut. Ya. Jadinya. Nah, yang pertama itu ada bank sampah nih Kang. Nah, itu kan memang program nasional yang kadang-kadang kenapa sih harus bank sampah? Padahal kita juga ngelola sampah, Bu Ira. Di RT, di RW OG, memang harus bank sampah namanya Bu Ira katanya gitu. Oh, ya udah, pengelola sampah aja deh kata saya gitu. Yang kedua ada BSI. Terus ada TPS 3R nih. BSI itu apa tadi? Bank sampah induk juga. Oh, bank sampah tapi yang induknya. Yang induknya. Berarti yang satu bukan induk ya. Jadi bank sampah bukan induk dan bank sampah induk. Ya. Okay. Terus ada TPS 3R nih. Terus ada TPST. Tempat pengolahan sampah yang terpadu. Ya. Padahal gitu-gitu kene kan, sama-sama masih sama. Terus ada yang suka dilupakan Kang. Kerajinan daur ulang sampah. Jadi mereka itu bingung nih harus masuk kemana? Harus masuk kemana katanya? Ya Kang. Ya. Karena sebetulnya dengan kria sampah ini, daur ulang sampah ini, nilai sampah naik loh Kang. Ya. Yang asalnya tutup botol cuma 5.000 per kilo, dibikin karpet bisa jadi jutaan Kang. Oh, ini soal mengubah nilai ya? Mengubah nilai Kang. Dan itu dengan perilaku peduli. Iya, perilaku peduli. Taira, ini harus masuk kemana saya? Untuk daur ulang sampah, ada yang diajak ke bank sampah, ada yang diajak jadi pabaliut tuh Kang. Jadi sebentar sebelum dilanjut berarti orang-orang yang dalam kelompok ini bisa dong gabung di Perbanusa ya? Bisa Kang. Clear. Terus udah gitu ada pengelolaan sampah mandiri nih Kang. Ya, jadi sebenarnya Kang Wahyu nih, Kang Wahyu punya lahan. Ya. Punya lahan sendiri nih. Udah deh, sa-RT mah Kusaya. dikelola sampah organikna. Berarti Kang Wahyu itu kan sudah peduli lingkungan. Ya. Mengurangi sampah terbesar, organik itu kan sampah terbesar Kang. Ya. Tidak ke TPS dan TPA Kang. Atau mungkin ini sama juga di kampus-kampus tertentu. Nah, betul. Atau instansi militer tertentu Betul. begitu ya. Itu kan ada pengelolaan. Kadang-kadang di perusahaan-perusahaan juga kan sudah ada pengelolaan sampah mandiri. Nah, terus udah gitu ada yang bikin rumah komposnya aja Kang. Oh, spesifik pada organiknya. Ya, spesifik pada organiknya. Terus ada BUMDes yang mengelola sampah nih. Kayak Kang Daud nih. Ini adalah pelopor bayar air tuh pakai sampah nih. Pakai beling ogenya Kang. Boleh pakai jelantah bayar air di kami. Pakai jelantah, pakai kardus ya. Pakai dus boleh. Pokoknya yang penting masyarakat happy ya Kang. Asal jangan pakai sama masyarakat ya. Nah ini ada suka ribut-ribut dikit itu sama masyarakat. Wajar. Nah, justru BUMDes ini yang seharusnya bisa menyelesaikan sampah di desa ya Kang ya. Ini berarti kabar baik karena apa? Begitu banyak BUMDes di semua desa di Indonesia diberdayakan dan berarti salah satunya anggaplah pengolahan sampah ya. Betul. Yang bisa dilakukan. Berarti nanti bisa mereka bermitra atau apapun dengan Perbanusa ya. Bisa. Perbanusanya berarti Perbanusa sesuai dengan provinsi. Iya, provinsi masing-masing. Kabupaten wilayah masing-masing. Iya. Jadi karena kita berdua ada di sini Kang, semua fokus kita enggak dong. Ya. Karena kan seluruh Indonesia ini ada berapa 100 juta kan. Jadi semua akan ditempatkan di wilayah masing-masing kan. Sesuai lokusnya ya, oke. Betul. Nah, ada ini nih yang suka ramai sama bank sampah nih Kang. 9 itu pelapak atau pengepul Kang. Ramenya kenapa? Ramenya gini Kang. Kata masyarakat tuh kalau ke bank sampah mah ditabung Cina Teira. Tapi kalau ke pelapak sama pengepul mah uangnya cash. Tapi saya tanya, di pelapak atau pengepul ada edukasinya nggak? Nah, nggak ada Bu Ira, Cina. Tapi mereka masuk dalam pengelolaan sampah kan? Oke. Dan banyak orang-orang yang kaya ya, Pak Daud ya, pelapak pengepul itu meskipun mereka belinya merem nih, tapi mereka ngejualnya melotot nih Kang. Karena nilai sampah itu kan luar biasa sekali Kang. Sumber daya. Betul. Nah,
satu lagi nih nomor 10 PDU Kang. Pusat Daur Ulang. Pusat daur ulang ini benda apa lagi nih? Atau Padahal mah sama eta kene Kang. Cuma beda-beda instansi aja Kang. pokoknya barang-barangnya didaur ulang di sini begitu ya? Ya, Dan karena banyak yang didaur ulang berarti jadi pusat begitu? ya, jadi sebetulnya yang diolah ya seperti kata Kang Daud itu sampah organik, jadi media tanam, pupuk organik cair. Ya. Nah, terus ada juga Kang 11 biokonversi nih. Biokonversinya dalam bentuk? Ada yang bentuk maggot Ya. sama cacing nih. Oh. Jadi si sampah Fermi, organik ya, oke. itu di biokonversikan. Dan menarik itu. Dan menarik Kang. Jadi banyak orang yang Bu Ira, masa sih sampah di begitu banyaknya perpecahannya gitu. Ya. Nah, terus satu lagi. Sekolah alam Kang. Oh ya, sekolah alam ya? Betul. Literasi nih. Ya. Taman bacaan nih Kang. Kadang-kadang banyak sekolah-sekolah yang homeschooling yang gitu-gitu. Ya. Mereka kan lebih fokus ke lingkungan Kang. Dan itu tidak dilirik Kang. Padahal Nah, dia adalah potensi Edukasi untuk yang- edukasi yang luar biasa Kang Daud. Jadi 12 pengelolaan sampah ini yuk bareng-bareng. Di sini nggak ada dipilah nih. Kamu asalnya dari mana? Nggak akan ditanya di Perbudun sama Kang. Oke. Pokoknya mas siapapun yang peduli tentang persampahan dan mereka ingin mengembangkan potensi mereka lebih mahir lagi. Apa tadi? Mata mama ya? Mata mama, betul. Nah, dengan mata mama ini itu bisa jadi tagline yang bagus juga nih Kak. Yang Daud ya. Jadi mereka asalnya yang aduh udah nggak ada temen nih Kang Daud ya. Ya. Didampingi, mereka menjadi tahu, mereka terus berusaha ya Kang. Nah, Perbanusa itu dibentuk untuk ini Kang. Ya, alhamdulillah kalau gitu semoga banyak yang menjadi mampu dan mahir ya. Ya, betul. harapannya itu. Nah, tapi ada pertanyaan nih mungkin dari saya. Kalau yang ngurusin limbah B3 itu ada juga di sana nggak atau gimana? Ada Kang. Kita Oh, sudah ada punya termasuk. sertifikasinya juga Oh. malahan ya Kang. Ada Jadi sertifikatnya. Ketua umum kita itu Kang Sodikin tuh udah mempersiapkan semuanya Kang. Ya, Jadi ya. apapun permasalahan sampah dan limbah yang ada di kita ini Kang, semua sudah Ya. Jadi kalau gitu saya diuraikan. mungkin punya pesan sama sahabat dan keluarga Harmoni ya. Barang siapa merasa di lokus atau wilayahnya masing-masing ada permasalahan persampahan, jangan lupa sekarang kita biasakan mengistilahkan sebagai sumber daya sampah. Bukan lagi sampah semata, tapi sumber daya sampah. Dan apabila ada permasalahan terkait sumber daya sampah tadi, bagaimana mengkonversi untuk memiliki nilai lebih penting atau lebih baik, jangan lupa sini ada mitra yang menunggu, yaitu dari Perbanusa Perbanusa, ya. Nanti sesuai dengan provinsi masing-masing bisa katakan kontak atau hubungi sesuai dengan Perbanusa provinsinya, sesuai dengan di mana tinggal domisili ya. Dengan Namun, kabupatennya juga? ya, bahkan ada kota kabupaten juga Kota ya. kabupaten. Oh, jadi bukan hanya provinsi tapi juga kota dan kabupaten. Nah, jadi tandemnya bisa ada yang dari provinsi masing-masing yang sama dan juga kota dan kabupaten yang sama dengan domisili ya. Iya. Tapi kalau kurang jelas nanti insya Allah akan ada tampilan nomor kontak, nomor kontaknya Kang Daud ya. Ada. Ya. nomor Nanti saya, akan nomor saya. disampaikan di layar, dan kalau ingin tahu di mana katakan lokasi Perbanusa yang sesuai dengan domisili saya, nanti bisa kontak kepada Kang Daud ya supaya mudah. Wah, ini menarik sekali. Kalau begitu ceritanya sebenarnya Indonesia bersih bebas sampah itu nggak perlu nunggu 2025 ya. Ya. Enggak. Mestinya bisa lebih awal asalkan sinergi. Ya. Betul. Nah, sesuai dengan tema hari ini Perbanusa menawarkan sinergi. Jadi jangan lupa, ayo sobat dan keluarga Harmoni, apabila masih merasa ada masalah dengan sumber daya sampah karena belum punya nilai atau harus bisa dinaikkan nilainya, hubungi sobat-sobat kita dari Perbanusa. Perbanusa di sesuai dengan kota kabupaten masing-masing atau provinsi sesuai dengan masing-masing. Tapi bila kurang jelas, nanti bisa hubungi Kang Daud yang nomor kontaknya akan tertera di layar begitu. Ya, kita lanjutkan Kang Daud atau Teh Nia, ini siapa yang menjawab ya? Saya masih melihat bahwasanya masalah atau permasalahan sampah di negara ini kadang-kadang penuh dengan drama. Ya, entah sandiwara, entah fragmen, pokoknya drama lah begitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang saya lihat sedih sekali ada sebuah program kemudian gemilang di awalnya, heboh waktu apa itu seremoninya begitu. Tapi sekian lama kemudian jadi mangkrak tuh barang, ya.
ini berarti ada masalah. Cuma saya belum nemu masalahnya apa. Nah, semoga dari Perbanusa paham kira-kira kalau udah begini opsinya apa. Karena saya percaya kita itu nggak pas kalau ngobatin gejala, yang harus diobatin penyakitnya. Supaya mangkrak-mangkrak itu tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Nah, karena ini dari Perbanusa Jawa Barat, maka anggaplah kasusnya yang jadi contoh yang di Jawa Barat saja. Tapi ini nanti berlaku untuk secara umum di Indonesia. Mangga. Oke, terima kasih. Persoalan program, kalau diawali dengan bahasa program bukan budaya, pasti mulus itu iya, kadang juga mangkrak juga iya. Ya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Sebenarnya pemerintah punya segalanya. Ya, pemerintah itu punya segalanya. Maka daya dorongnya adalah bagaimana penegasan di akar rumput ya, horizontal. Penegasan di akar rumput, merubah perilaku, pola pikir sehingga menjadi budaya. Yang kedua adalah pemerintah punya aturan, punya undang-undang. Nah, itu dijalankan seutuhnya dan tidak pernah harus ini si A, ini si B. Ketika dia melanggar, lakukanlah sebuah gerakan yang tentunya untuk menyelamatkan ini lingkungan sendiri. Kan kita sangat sedih ya ini kalau saya dapat data tempo hari. Jawa Barat saja ada berapa ini? Ada 24.790 ton per hari. Per hari sampah di Jawa Barat. Di Jawa Barat 24.000, hampir 25.000 kalau gitu. Iya, 25.000 per hari. Dan ini data jelas saya dapat dari lembaga terpercaya kan. Ini kan tadi Pak. Nah, sampai ada di mana? Salah satunya ada di sungai kan. Kok malah sungai? Gimana ceritanya? Salah satunya di sungai. Sampai 15.838 di sungai terbesar kan. Yang ada di Jawa Barat. Ini salah satu gitu kan, maksud saya salah satu. Ini salah satu ini. Ini yang sangat luar biasa. Maka betul, kita juga menyambut baik atas program pemerintah pusat ya dengan hadirnya ada Citarum Harum. Nah, ini kan upaya-upaya pemerintah dari pusat sampai daerah yang mudah-mudahan menjadi tapi tadi harapannya adalah istiqomah. Ya, istiqomah dan tetap mengikis habis budaya-budaya yang membuat sampah itu. Bisa saja budaya membuat sampah itu dari program. Harusnya selesai, tidak selesai. Tadi yang kata yang mangkrak itu. Ini harus dikikis habis. Karena ini kan harus kembali kepada sebuah tatanan yang baik dan benar kan. Bagaimana lingkungan itu bisa baik dan benar tadi terkelola. Karena tentunya bahasa harmoni itu gabungan dari sebuah hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, dalam program banyak yang A, B, C tidak nyampe A, ini itulah sebuah cerita. Nah, kesadaran ini yang harus dibangun oleh kita semua. Perbanusa bukan segala-galanya, tapi mengajak kepada semua komponen yang ada sesuai dengan kemampuannya. Yuk, ketika masa jabatannya, ketika ruangnya masih ada, ketika tenaganya masih ada, kita berkarya. Paling tidak untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan bagi yang lainnya. Ini penting bagi kita. Ini tantangan bagi kita. Kondisi umum lingkungan di kita bukan menambah baik, tapi menambah kualitasnya menurun. Oleh karena itu, apakah kita tidak peduli kepada generasi kita akan menanyakan tentang lingkungan yang harmoni, lingkungan yang asri gitu kan? Pasti satu saat akan nanya, di mana mata air kita? Itu sudah tertimbun sampah, Dek. Masa sedih sekali. Waduh, kan. sayang ya. Di mana saluran air kita itu sudah hilang dengan adanya rumah, Dek. Nah, di mana Pak yang namanya kubangan-kubangan dulu ada yang disebut mata air yang diadatkan tidak boleh seke mikrodas itu. Nah, ini kan mulai harus dibangun, dibangkitkan, diberdayakan kembali. Maka Perbanusa hadir untuk kita semua senantiasa memberikan sebuah pembelajaran yang sama, dan Perbanusa juga menanti pembelajaran dari semua untuk kita bisa bergerak bersama. Jadi tetap membuka diri. Nah, bagi keluarga Harmoni jangan lupa tuh ada pesan dari Kang Daud barusan bahwasanya jangan sampai sampah kita masuk ke daerah aliran sungai, terutama sungainya langsung ya. Karena bagaimanapun juga itu air pasti digunakan untuk banyak pihak, dan kalau sampai terkotori oleh sampah berarti masalah. Karena siapapun yang mengkonsumsi atau menggunakan air itu tercemar oleh sampah. Dan tentu tantangannya bukan hanya soal sampah, tapi bahkan sampai yang mikroplastik pun itu
punya masalah untuk yang jangka panjang sekali. Kadang kita belum sadar bahwasanya kita sudah tiada, tapi masalah yang kita timbulkan masih ada. Ini bahaya kan? Ini Dosa titipan. Aduh, dosanya terus menerus ya. Jadi, Dosa titipan. yuk kita barengan Amin, bersama-sama amin, amin. kita ngubah budaya untuk tidak membuang sampah di tempat-tempat yang akan membuat dosa panjang buat kita ya. Ya. Nah, tadi Kang Daud sudah bicara tentang terkait dengan das. Nah, tapi sekarang saya ingin agak berbeda nih. Switch dulu nih. Karena bagaimanapun mereka-mereka yang memberdayakan dalam urusan persampahan ini tentu bukan hanya Kang Daud yang golongannya golongan Adam. Kita juga perlu dari kaum Hawa ya. Apalagi kita mengenal istilah the power of mak. Nggak ada cerita the power of bapak-bapak gitu. Jadi the power of mak. Nah, saya ingin tahu nih kontribusi peranan perempuan dan ya. pembuat sampah. Itu. Saya no comment soal itu. Kebanyakannya Terlalu ini Kang Daud tuh. Ira, selesai Bu Ira. Iya, perempuan. Silakan. Iya, betul. Aduh, serasa menohok sekali ini. Dinobatkan itu. Pagi-pagi sudah bawa sampah habis dari pasar. Betul. Dan biasanya mama suka bawa sampahnya ke pasar sekalian, dan di pasar itu menjadi makin lama makin numpuk. Jadi wanita selalu disalahkan karena selalu menyuruh suaminya membuang sampah. Ya. Terus kalau disuruh milah sampah malah ribet. Dengan urusan rumah tangga aja kita udah capek. Ngapain lagi milah-milah, Kang? Yang penting kita udah bayar ke pengelola sampah, udah kelar deh. Karena cucian masih banyak nih, cucian piring, cucian belum pakaian, setrikaan yang gitu, Kang. Nah, hari ini yuk kita rubah itu semua. Tambah kegiatannya. Tambah kegiatannya. Bukan jadi tidak nyambel akibat sampah, nggak boleh. Nggak boleh itu. Bukan, nyambel tetep. Fardu ain ya. Istrika tetap, Tetep. masak tetap, Semua, anak terjaga semuanya. Tapi yang paling penting, satu yang harus dilakukan oleh ibu-ibu, teteh-teteh yang cantik, dan semoga menjadi amal ibadah kita, pilah sampah dari rumah. Kalau ada yang berbicara, ngapain sih pilah sampah? Nanti sama si emang sampahnya juga disatukan lagi. Jangan berpikiran seperti itu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau sepertinya kita punya kemampuan untuk membuat pupuk cair organik, membuat media tanam, kita senang berkebun, sampah organik yang ada di rumah kita dijadikan sebagai pupuk. Kita nggak usah beli pupuk lagi. Dan tidak boleh beli sayuran. Kan sudah ada. Betul. Jadi kita bisa nanam sendiri nih, Kang Daud. Ini bicara ketahanan pangan juga ketahanan ya. pangan. Ada metodologi itu, instalasi tani irit lahan tuh. Ya. Nah, terus udah gitu, Kang. Kalau sepertinya ibu-ibunya lebih kreatif lagi nih. Mereka mau menjual lagi nih, Kang. Ya. Hasil dari kebun mereka jual lagi ke tetangga sekitar. Terus kata tetangga, "Ini masa dengan lahan yang sempit bisa Jadi duit. bisa jadi duit ya, Kang Daud?" Terus kita kan harus beli pupuk, beli media tanam. Ketika kita punya keahlian itu, kita bilang, "Ini berasal dari sampah dari rumah saya." Dan mereka tetangga pada nanya, "Kalau produksinya banyak, berarti sampah saya boleh diolah dong?" Silakan. Itu lebih bagus lagi, Kang. Yang asalnya satu orang, karena nanti kebunnya makin luas kan, pasti tetangga-tetangga sekitar kita ambilin lagi sampahnya. Yang asalnya dari satu rumah itu menjadi satu dasawisma, Kang. Karena kalau grup PKK itu kan selalu mengurus dasawisma, data-data, Kang. Jadi PKK itu betul-betul the power of emak-emak yang kerjanya hebat, Kang. Tanpa dibayar pun PKK mah jalan. Dan itu puluhan tahun berjalan. Dan dari satu rumah, 10 rumah, 1 RT, 1 RW menjadi gerakan satu kelurahan atau satu desa. Jadi budaya akhirnya. Dan penggerak-penggerak itu dimulai dari ibu-ibu atau the power of mama. Karena keren. tiang yang paling kokoh itu kan ibu-ibu, kan. Ibu-ibu. Recok kalau itu. Jadi jangan macam-macam nih Kang Daud sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu sampah mohon maaf. Jangan buang seenaknya dan jangan nyuruh ayahnya, bapaknya untuk buang sampah sembarangan, karena yang nyuruh dan yang melakukan sama-sama berdosa.
Yang keras lo ngomongnya. Berdosa. Kalau berdosa ya Suaranya Allah, agak digedein deh. bahaya itu. Oh, bahaya. Terus Oleh satu karena lagi. itu, tuntaskan sampah bersama-sama di rumahnya sendiri. Ya, satu lagi nih Kang. Ya, apa itu? Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan suka punya tangan-tangan terampil nih Ya, Kang. Jadi kita manfaatkan deh sampah-sampah yang ada di rumah itu menjadi satu kerajinan. Kayak botol-botol kemarin bekas lebaran tuh kan banyak Kang. Jadi sama teman saya tuh dilukis Kang. Ya, Dilukis, bisa ditampilkan fotonya deh yang kerajinan Kang. kerajinan ya. Nah, ini. Ini Ya. banyak foto-fotonya Nah, ditayangkan ini nih. kegiatan. Nah ini foto-foto edukasi nih. Ini salah satu Oh. edukasi ini itu Ya. yang di depan, yang hijau itu, asalnya itu biasa di Sungai Citarum. Saya ambil itu, saya masukin jadikan media tanaman. Di atasnya itu tidak ada tanaman. Ini kami kerjasama dengan Ekopontren yang ada di Universal di Kota Bandung, tidak jauh dari kampus UIN. Ini ada iya. ibu pengajian Majelis Taklim dan ada anak muda. Jadi judulnya anak muda nyantri sambil bertani. Ya, Wah, ketahanan petani pangan ini. milenial Ya. dong kalau begitu. Betul. Iya. Lanjut. Lanjut Kang, fotonya. Nah, ini sama. Anak-anak dilukis, digambar, kan bisa anak-anak. Anak-anak sekarang kan, saya nggak mau bertani kotor, ternyata dia indah. Dan ini di atas gedung di lantai 3. Jadi tani itu Oh, di atapnya ya. di atap. Iya, di atapnya iya, Kang. iya. Tidak harus selalu di bawah, terlalu harus di kebun. Anak-anak diajar. Karena anak-anak sekarang tidak mau bertani ke Ini kebun. nanti orang-orang yang punya atap kosong begini mah ya sudahlah. Udah dengan perban Kita usaha. belakan aja lah. Kerja sama. Kok aja sama perbankan. Jadi duit, jadi duit. Jadi Pokoknya duit mah. lah, Ya. jadi lahan sempit jadi duit. Nah, tuh kita ajarkan, kita edukasi, datang kita ke rumah-rumah masing-masing, siapa yang butuh untuk pelajaran kita akan datang. Ya, Kita ajarkan. Ini tong, ini bekas ngecor. Ini ukuran ember ukur 8 liter, bekas ngecor saya manfaatkan. Biasanya dihancurkan, biasa dibuang di Citarum, ini bisa jadi media. Lanjut. Oh, jadi ngambil buangan-buangan dari Citarum, Iya. akhirnya bisa berdaya guna. Daya Oke. guna. Kan sumber daya tadi. Nah, Siap, itu siap. kan sudah begini ditata. Itu banyak itu yang biru-biru tuh. Alhamdulillah, embernya kita kumpulkan. Karena berarti kalau saya kumpulkan mengurangi tuh. Ya, ya, ya. Ya, berarti mengurangi, kita ajarkan bersama. Masyarakat. Tapi bukan berarti ada gunanya juga orang lain buang sampah di sungai ya. Boleh. Nggak begitu ya, nggak begitu. Buang-buangnya ke sungai kalau tidak malu maksudnya. Ya, ya. Nah, ini Nah, ini yang keren nih. Ini namanya Pak Ahmad Ini nih. ceritanya apa ini? Ini tuh limbah kelapa sawit, Kang. Ya. Kan di Kalimantan tuh banyak limbah-limbah kelapa sawit, Kang. Ya. Nah, Kang Ahmad ini ketua Perbanusa untuk Kalimantan Timur nih. Oh, jadi ini Kang Ahmad dari Ya. Perbanusa Kalimantan Timur. Iya, Alhamdulillah. jadi bergerak langsung ke lapangan. Ada bank sampahnya juga dan mengelola limbah-limbah pabrik, Kang. Nah, ini lagi ngelola 340 ton, Kang. Per hari atau apa ini? Enggak, ini waktu kunjungan Oh. Kang Ahmad ke salah satu pabrik kelapa sawit Ya. dan sedang mengangkut 340 ton, Kang. untuk Wow. diberdayakan kembali. Untuk dijual, Kang. Oh ya? Iya. Karena ini kan jadi duit lagi, Kang. Iya, iya, iya. Ya. Ya, next. Kayaknya detailnya apa nantilah ceritanya ya biar Betul. biar langsung kontak sama Kang Daud. Nah, ini Aja lagi aja. pengelolaan sampah nih. Mama. Kebanyakannya emak-emak sih. Jadi mohon maaf sekali jangan selalu menyalahkan mama. Oh, Jadi enggak. Mama itu rajin. betul, mama itu untuk bertahan hidup juga. Tadi pagi saya lihat ada 3 orang yang membuka-buka tong sampah. Saya berpikir, aduh kalau udah masuk Perbanusa nih, kita punya satu lokasi pemulung-pemulung jalanan, udah deh kita rekrut jadi pegawai gitu kan. Kayak yang di Pak Sekjen kita. Iya, Yang betul. di Pak Hendro. Di Pak Yang di Hendro Pak Hendro itu itu memanusiakan manusia, Kang. Nah, ini ada istilah keren lagi nih, memanusiakan manusia. Jadi Betul. Jadi di tempat lain mungkin belum jadi jadi. sebagaimana yang Ini diharapkan. dari Kang Hendro itu saya sampai ini. Jadi yang biasa pemulung sampah liar, dia masukkan ke TPS 3R di situ. Silakan di sini. Iya. Habis dari mana sok pilih. Kalau sudah dipilih, ibu nggak mungkin bawa sampah kan, pasti bawa uang, sok timbang ke sini, setorkan. Sekian persen bawa ke rumah, sekian persen tabungkan. Kenapa? Untukmu ke masa depanmu. Wah luar biasa. Lanjut. Iya. Tuh. Nah. Ya, ini ada bapak-bapak yang bawa sampah. Oh. Wah, masalah pikul memikul kan bapak-bapak. Oh iya tuh, makanya ibu-ibu gedang anggota tuh. Ya. Sore-sore habis Ramadan nih. Nah, ini nih. Ini kakaren lebaran disebutnya tuh, Kang. Karena kalau sesudah lebaran itu sampah numpuk, Kang. Oh. Sampah plastik, sampah kardus, botol yang gitu-gitu kan. Nah, ini di bank sampah di Ranca Eke, Kang. Ya, Jadi ya, ya.
meskipun pandemi apa-apa tuh, mereka tetap jalan, Kang. Wah, Dan keren. luar biasanya sekali bank sampah dan pengelola sampah yang kita dampingi itu, Kang Daud ya. Iya. 2 tahun pandemi ini mereka tetap jalan, Kang. Oh, jadi jalan tapi nggak mudik atau mudik tapi tetap jalan? Gimana nih? Iya, jadi mereka itu tetap ini beroperasi gitu, Kang. Oh, oke. Jadi meskipun sampah turun drastis harganya nih, harga waktu pandemi itu kan semua terjun, Kang. Ya. Harga botol, harga ini, mereka tetap istiqomah. Dan yang mahalnya itu istiqomahnya itu, Ya, ini dia. Kang. Berarti Perbanusa punya orang-orang loyalis nih. Loyalis, Betul. luar biasa, berbasis. Nah, ini nih, ini yang saya sedang rintis nih 1 tahun terakhir ini. Jadi kita mendirikan koperasi, Kang. Anak muda bertani. Ya, jadi ini adalah siswi-siswi PKL. Jadi siswi PKL dari kita kerjasama dengan SMK 7 Kota Bandung. Jadi SMK 7 Kota Bandung itu mengirimkan 10 orang siswinya untuk PKL di tempat kita, Kang. Ya. Dan kita didik mereka untuk pengelolaan sampah organik dari hulu sampai hilir, Kang. Jadi mulai mereka mengambil sampah di rumah tangga, Kang, diolah, dijadikan media tanam, dan ini sekarang sedang menanam sayuran ini, foto-foto ini. Nah, terakhirnya ketika panen nanti, mereka bisa menjual panennya itu, Kang. Ya. Terus yang uniknya lagi, kita mengajarkan mereka untuk si tanaman itu biar mahal tuh harus ada di atas piring nih, Kang. Oh. Jadi gini, Kang, Ya, kita ya, ya. sedang proses. Kalau beli seblak itu seblaknya atau indominya gitu, Kang. Ya. Terus oke, metik sendiri. Nah, itu yang sedang kita rintis, Kang. Mudah-mudahan bulan depan kita panen. Wah, alhamdulillah itu Lanjut. ada semacam Iya. style ya. Iya. Nah, Ini apa ini? ini dari jelantah, Kang. Dari minyak jelantah itu dijadikan sabun padat sama sabun cair, Kang. Bisa, Oh, Kak. ada padatnya, ada cairnya ya. Iya, betul. Ada proses. Ada ini tangan-tangan kreatif yang memang benar-benar luar biasa, Kang. Minyak jelantah itu dibuat jadi sabun dan saya sudah membuktikan sendiri, Kang. Kaos kaki biasanya susah nih. Terus pas leher nih, Ya. ini pakai sabun dari minyak jelantah ini bersih, Kang. Oke. Kalau butuh telepon aja ke Perbanusa. Jadi Nggak Udah ada. siap. Perbanusa siap nerima jelantah berapapun ya. Siap. Iya, Karena bakal siap, jadi sumber Kang. daya nih. Betul. Keren. Dan minyak dan ininya sabunnya. Oh ya. Mengeluarkan jelas. sabunnya? Ya. Bisa produksi sabun juga. Iya. Oke, ya. Ya. Tim industri ini. Nah, ini apa, Kang Daud? Coba, Kang Daud. Keren nih buatan siapa- Kang Ahmad juga. Siapa yang tidak pegang HP hari ini? Pasti dari ujung sana sampai ujung sini, budak, dewasa, orang tua, kaya, miskin, Itu HP atau casing? punya HP. Ini Atau dua-duanya? Ini casingnya. casingnya, Kang. Oh. Tapi tidak nyangka kalau casingnya ini, Pak Wahyu, dari sampah. Oh ya? Iya, Iya. ini madain dari mana kemarin? Pak Ahmad nih. Pak Ahmad ini dari Kalimantan ya, Pak? Iya, Dari Kalimantan. Kalimantan. Ini bisa indah begini ya. Padahal itu dari botol itu. Dari tutup botol, dari Kang? tutup botol itu. Ya, nanti banyak yang bakal bertanya metodenya kayak apa. Wah, Nah. yo belajar nanti. Kalau sekarang nggak cukup waktunya. Nah, Ya. sekarang nanti Di- putar di- video-videonya Nah, juga ya, iya. Kang Daud ya. Ya. Ini kilasan yang tadi lanjut. Ini kilasan Perbanusa, solusi sampah Nusantara. Ya. Kita berada di Nusantara. Ini tadi udah kita ulas. Ini Oke, ini mah sambil nanti jalan sambil aja ya. jalan saja, lanjut biar nanti ketika ingin tahu visinya tadi udah saya sampaikan, gerakan-gerak visinya ini misinya sudah ada. Termasuk ada kerangka program kerjanya juga sudah Oke, ada. ya. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan salah satunya sampai 27 ribu ton ya. Iya. Ya, tentang sampah yang ada di 25.000. 25.000 ton, 790 ya, 25 lah. Per hari sampah ada di Jawa Barat. Jawa Barat saja Jawa ya. Barat saja. Ini kan yang tercatat ya, Kang yang Daud. tercatat, Ya, ya. yang terdokumen di dinas. Ya, ya, Oke, ya. lanjut. Belum kalau yang di tempat lain ya. Nah, ini yang salah satu sungai yang disinggahan oleh sampah. Berapa ton? 15 ton, 838 per hari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal
sungai menjadi peradaban kehidupan. Karena di sungai bukan hanya manusia yang butuh, makhluk-makhluk selain daripada manusia juga butuh hidup, tapi oleh kita dicemari. Yuk kita kelola bersama. Lanjut. Nah ini kita lihat perkembangan tantangan sampah yang ada di kita. Sampah di sungai, di kali-kali kecil, di kali-kali besar, di sempalan-sempalan sungai begitu membahayakan kalau tanpa gerakan. Lanjut. Jadi perubahan manusia itu adalah pada dasarnya sebuah gerakan ya. Sebuah gerakan budaya yang tadi merubah pola pikir dan perilaku Ya. peduli pada lingkungan. Goalnya perubahan karakter. Iya. Sip. Lanjut. Ini adalah dasar hukum gerakan yang kita bangun, ya. Dasar hukum dari apa sih dasar kebijakan programnya? Pasal 65 ayat 1, setiap orang berhak atas lingkungan hidup sendiri, baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi Kang, kalau tidak memperbaiki lingkungan berarti merusak hak asasi manusia. Cuma dua pilihannya gitu. Iya, ini tapi banyak orang yang tidak. Kadi kalau kita buang sampah berarti mengganggu hak asasi manusia. Pihak lain lah minimal ya. Pihak lain ya, ya ini luar biasa. Bisa aja di rumahnya bersih tapi bikin kotor di tempat lain kan. Ya. Lempar mah. Nah, ini bahaya juga. Terus di ayat 4, setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi setiap orang itu berperan, diperbolehkan, diwajibkan, diaturkan. Pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan. Jadi ini yang menjadi dasar gerakan Perbanusa. Di pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Undang-Undang 39, ini Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi kita berkewajiban, Kak. Wah, ini maka dengan hadirnya Perbanusa bagian untuk mengingatkan kepada kita semua. Di sini di pasal 70 ayat 1 sama memiliki hak dan kesempatan sama seluas-luasnya untuk berperan aktif. Jadi yuk peran aktif, jangan biarlah si teteh eta ada aktivis, si bapak RT eta, bapak RW kita ada dinas, semuanya tidak boleh begitu. Harus bertanggung jawab atas dirinya, atas lingkungannya. Nah, berikutnya adalah buat apa? Meningkatkan kepedulian, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuhkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat tadi, menumbuh kembangkan ketangkapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi hutan, jadi fungsi lingkungan. Artinya kenapa? Karena beda kondisi sampah di kota dengan kondisi sampah di daerah, di kampung. Kondisi sampah di pasar dengan kondisi sampah di laut beda. Artinya harus ada penanganan tersendiri. Ini kan perlu dijaga, dikelola oleh kita bersama. Lanjut. Ini lanjut. Ini sinergis ini dengan TV yang kita istimewa. Harmonisasi. Harus harmoni. Hidup itu manusia itu tidak lepas dari udara. Kenapa? Kebutuhan rata-rata oksigen 375 liter per hari. Per orang. Ya. Harga 1 liternya oksigen 50.000. Satu hari butuh uang 1.875.000.000 per hari. Kalau oksigen kita tidak ada, kalau oksigen kita terganggu, kalau udara kita terganggu, mau apa? Jadi ketika persoalan hari kemarin, bulan atau tahun kemarin COVID katanya virus, sesungguhnya adalah bagian daripada kita harus berpikir panjang dan harus bergerak lebih luas. Kenapa? Kita sadari lingkungan udara kita sudah tercemar. Ketika ada virus datang dari mana? Mulai cepat datangnya. Ini yang bahaya bagi kita. Berikutnya manusia butuh tanah. Tempat tinggal kita 9 meter. Dan ingat, akan kembali kita butuh 1 per kali 2 meter. Apa? Ketika nanti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia butuh air. Air apa? Kebutuhan air minum manusia 2-3 liter per hari. Lainnya 80 atau 1 liter per hari. Nah, ini kebutuhan manusia. Makanan dan pakaian lainnya yang disebut dengan hayati.
Ini adalah sinergis dengan TV Harmoni. Jago ini yang membuat TV Harmoni. Ini adalah harmoni kehidupan manusia di muka bumi. Maka Yang Maha Kuasa memberikan ruang kepada kita sebagai bijakan. Manusia adalah khalifatu fil ard, pemimpin di muka bumi. Mau jadi pemimpin yang amanah atau pemimpin yang tidak amanah, terserah padanya. Ya. Dan arti pemimpin di situ bukan sebuah jabatan RT, RW, kepala desa dan segalanya, tetapi pemimpin di situ adalah kita memimpin diri kita itu sendiri. Saya mengajak dari pojok Perbanusa ini melalui harmoni ini, yuk kita sama-sama. Mudah-mudahan ini bagian dari fikroh kita membangun nilai-nilai kebaikan untuk mengajak kepada kesempurnaan hidup, menjaga di antara kita manusia dan jaga kehidupan di antara non manusia, yaitu makhluk hidup yang ada di sekitarnya yang harus dimanjakan dan dimuliakan. Itu. Lanjut. Ini yang disebut dengan harmoni kehidupan kebutuhan yang sederhana. Sungainya mengalir dengan jernihnya. Padinya menghijau tanpa dirusak dan dipengaruhi oleh hal-hal gangguan hama dan yang lainnya. Saluran jalan yang bisa dilalui dengan baik. Kampung-kampung yang sangat, insya Allah kalau seperti ini. Jadi ingin ke desa saya. Bukan harus ke desa. Yuk kota Masiut ini. gambar Sudah indah begitu, jangan sampai ada sampah di sana. Jangan ada sampah, makanya tertata dan terjalan. Tapi kalau nggak ada sampah, Perbanusa juga nggak perlu ada. Soalnya nggak ada lagi sumber dayanya. Ya. Tapi insya Allah selama aktivitas manusia ada dan selama itu juga manusia menghasilkan sampah dan tentu dihasilkan juga sumber daya sampah yang nanti Perbanusa akan mengelola. Gitu. Betul ya? Betul. Nah, ada hal lain yang saya juga ingin tanya nih, karena begitu majemuk nih yang ada di Perbanusa ya. Tapi saya kira bagi keluarga Harmoni, Sobat Harmoni yang lihat tayangan ini kemudian berpikir, apa ruginya saya gabung? Rasanya nggak ada ruginya bergabung sama Perbanusa ya. Dan rasanya sih dari tadi untung melulu begitu. Dan toh Perbanusa ini juga tidak membuat siapapun atau organisasi lain atau institusi manapun merasa terganggu ya. Karena justru enggak. Sifatnya kolaborasi dan bahkan sinergi begitu. Nah, sehingga tentu bagi keluarga Harmoni, Sobat Harmoni yang nonton tayangan ini kemudian berpikir, gimana ya caranya saya gabung sama Perbanusa ya gitu. Terus mesti gimana setelahnya? Nah, mungkin Tahira bisa jelaskan. Iya, jadi bagi siapapun personal atau kelompok yang ingin bergabung dengan Perbanusa bisa menghubungi nomor kontak Bu Ira atau dengan Kang Daud. Jadi nanti akan kami itu ditayangkan ya? Iya, betul. Ini Kang Daud. Nah, ini nomor Kang Daud nih. 081 320 77 1083. Iya. Ada dan nomor kontak saya 0889 0169 6562. Jadi dimanapun posisi Anda berada, nanti kami akan sampaikan nih ke siapa Anda harus menghubungi. Karena tidak bisa semuanya di cover di Jawa Barat, karena ada provinsi-provinsi lain yang memang harus bertugas juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan di Jawa Barat ada kabupaten-kabupaten. Iya, betul. Sudah terbentuk di beberapa kabupaten ya. Iya, betul. Ada di Ciamis, ada di Banjar, betul. ada di Garut, Kang. ada di Cimahi ya. Iya, Ada di Cirebon Cimahi, ada juga. di Cirebon, ada di mana. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada relawan-relawan yang telah peduli bagaimana menghidupkan Perbanusa itu supaya bisa bergerak, berkembang, ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Iya, satu lagi yang berbeda di Perbanusa ini, Kang. Jadi kita tidak menunjuk. Di dalam grup itu, siapa yang ingin menjadi pengurus dan mau sodakoh waktunya, sodakoh rezekinya nih, Kang. Ya. Sodakoh ilmunya, mangga bergabung menjadi pengurus. Dan itu alhamdulillah, Kang. Kadang-kadang kita juga sampai pusing, aduh ini terlalu banyak nih yang jadi pengurusnya gitu. Karena semua mau jadi pengurus gitu, Kang. Ya. Jadi alhamdulillah juga di Jawa Barat ini kita punya 3 wakil, Kang. 3 wakil ketua. 3 wakil ketua Betul. membantu Kang Daud karena saking luar biasanya urusannya ya. Ya, karena di Jawa Barat ini luar biasa, Kang. Ya.
konflik dan drama-dramanya itu, drama Koreanya tuh banyak sekali di Jawa Barat itu ya Kang Daud. Jadi kita Kang Daud bukan Superman nih yang bisa menyelesaikan Jawa Barat dalam sekejap. Tapi mungkin justru Perbanusa itu adalah contoh belajar menjadi sebuah super tim. Betul. Oh, Jadi di sini tuh bukan personal Kang. Tapi di sini kita membentuk satu tim yang memang benar-benar solid untuk menyelesaikan satu masalah Kang. Di sini kita tidak melihat kekurangan seseorang, tidak. Justru kita saling menutupi kekurangan Kang. Mana kelebihan seseorang itu yang akan kita munculkan Kang. Karena semakin banyak kekurangan ditutupi, semakin bagus kelebihan ditonjolkan, dan itu yang akan menjadi kekuatan kita Kang. Dan satu lagi nih, di Jawa Barat ini kan perkumpulannya paling banyak Kang. Kalau di provinsi lain mah Kang rada adem ayem Kang. Oh gitu. Tapi pertarungan di Jawa Barat tuh luar biasa sekali. Ketika Perbanusa muncul juga, geus nu anyar deui wae Cina. Kudu masuk ke mana kita pengelola sampah ya Kang Daud. Jadi kita friendly aja nih Kang. Kita mah nggak akan mengusik yang lain nggak Kang. Silakan saja. Silakan saja. Di makomnya. Di makom masing-masing. Kita mah Kang terbuka untuk siapapun, saling bergandeng tangan karena itu ada teman-teman kita Kang. Jadi nggak ada saya harus putus hubungan ya karena kamu pegang ini. Enggak Kang. Saya sudah berteman dengan pegiat-pegiatan lingkungan tuh hampir 20 tahun Kang. Nggak mungkin kita terpisah karena ini mendirikan perkumpulan ini mendirikan perkumpulan ini. Enggak lah Kang. Mereka tetap teman-teman kita. Tapi ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar Kang. Itu mah rumah tangga masing-masing ya. Itu mah rumah tangga masing-masing Kang. Jadi rahasia rumah tangga. Iya. Sudah perlu diobrol. Betul. Jadi kita hanya memberikan ruang siapa yang ingin maju, di kita komplit nih, palu gada nih. Apa yang lu mau, gue ada nih. Jadi ilmu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana keberlanjutan nih sampai ini, kenapa di sini harganya murah? Kita kasih solusi deh Kang. Karena beberapa pengusaha daur ulang kan ada di Perbanusa kan. Jadi kita bisa langsung, kumpulin deh di satu titik. Harga nih yang asalnya 2.000 bisa 7.000 ya Kang. Oh ya? Iya. Wah, mantap itu. Kan langsung potong kompas ke pabrik kan. Nah, dengan adanya Perbanusa dibentuk di tiap provinsi Kang, sehingga provinsi bisa berdaya Kang. Orang-orang yang saya cuma sendiri nih, mereka sudah nggak sendiri lagi kan. Mereka sudah menjadi bagian dari Perbanusa. Gitu Kang. Sip. Jadi sambil mengulang ya bahwasanya di Perbanusa itu semuanya beres tuh. Baik organik maupun anorganik akan ada solusinya. Betul. Dan solusinya adalah solusi yang optimal. Organik misalnya ada yang awalannya digunakan untuk ekoenzim, kemudian ada yang untuk biokonversi maggot, kemudian juga ada cacing untuk juga, Kang. Cacing, kemudian bahan bakar jubutan padat, SRF, RDF berarti udah tuntas habis begitu. Yang organiknya ada yang ngurusin plastiknya, ada yang ngurusin kardusnya, besi, kaca dan lain-lain. Iya, jadi kertas. habis. Dan kemudian bahkan urusan B3 pun sudah ada yang ngurus begitu ya. Jadi memang goalnya bagaimana meminimalisir sampah keluar dari desa masing-masing. Betul. Kalau bisa di RT dituntaskan ya di RT-nya. Kalau di RW di RT belum bisa di RW-nya dituntaskan di RW-nya. Tapi katakan pertahanan terakhir adalah di desa. Betul. Tapi kalau desa berarti ini juga terkait dengan BUMDes ya. Jadi bagi BUMDes yang ada atau BUMKAL kalau di Yogyakarta di seluruh Indonesia, bila mana saat ini melihat bahwasanya kami memerlukan sebuah pengolahan sampah terpadu atau yang sifatnya majemuk dan tuntas semuanya bisa diharapkan selesai di desanya, rasanya cara paling baik adalah hubungi teman-teman dari Perbanusa begitu, karena mereka punya opsi solusi untuk mengoptimalkan urusan tadi, bagaimana sumber daya sampah akhirnya dikelola menjadi sesuatu yang berdaya dan multiguna. Nah kemudian rasanya ada yang juga belum disampaikan terkait dengan membentuk point of sales and services ya. Jadi bagaimana di setiap titik, anggaplah di desa lah paling tingginya itu, akhirnya semua orang di wilayah itu mengenal katakan kekuatan layanan dan penjualan dari katakan BUMDesnya tadi, dan akhirnya semua yang terjadi adalah circular economy. Uang yang berputar di sana, nggak usah keluarin duit atau keluarin sampah ke tempat lain karena itu akan jadi duit juga di situ dan seterusnya.
dan tentu saja Perbanusa meningkatkan nilai dari yang mungkin dianggap hari ini rendah nilainya menjadi jauh lebih baik, dan lebih baik itu berarti juga berkualitas ya. Betul. Mangga Teh Ira mungkin ada yang Ya. belum disampaikan. Iya, belum disampaikan satu lagi, Kang. Sampah residu nih, Kang. Oh, ya. Yang seharusnya ke TPS dan TPA nih, Kang. Ya. Nah, di Perbanusa ini sekarang sedang terus proses mengurangi sampah residu itu. Jadi si sampah residu itu dijadikan untuk paving block, dijadikan untuk genteng, Kang. Ya. Sehingga kita bisa kerjasama untuk ruti lahukan. Rumah tidak layak huni, Kang. Ya. WC-WC yang sudah tidak layak, Kang, Ya. kita buat nih jamban-jambannya gitu, Kang. Karena dari bahan baku itu, Kang, modifikasi mesin apa-apanya itu di Perbanusa ada yang buat mesin-mesinnya juga, Kang. Sehingga sampah residu juga sedang kita selesaikan nih, Kang. Jadi rujukan bagi CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu bisa Betul, dong, ya? bisa. Nah, Nah, ini dia menarik nih. Iya. Ya. Terus satu lagi, bukan cuma CSR, kan, IPR, kan. Kemasan-kemasan yang dihasilkan oleh Ya. perusahaan itu kan luar biasa sekali, Kang. Ya. Ini kan harus tanggung jawab dia. Mereka tuh ada nilai sampah dari kemasan itu, kan. Dan itu bisa kita salurkan ke pengelola sampah atau bank sampah yang memang ingin mengelola, Kang. Ya. Dan ketika mereka membutuhkan mesin atau membutuhkan alat atau yang lainnya itu untuk mengelola sampah-sampah residu, terutama untuk kemasan-kemasan, kita bisa untuk menjadi negosiasi untuk ke perusahaan tersebut, kan. Dan satu lagi nih, biasanya kan popok sekali pakai sama pembalut nih, Kang. Ya. Itu permasalahan Wanita lagi kan. Wanita dan Udah, ini mah anak-anak. soal persoalan fitrah, jangan diganggu. Ya, jadi di Perbanusa juga kita sedang ada satu terobosan, Kang. Si popok itu kita cuci bersih nih, Ya. kasih desinfektan, dan yang hebatnya lagi, si gelnya itu akan menjadi media tanam yang akan stok tersedia ribuan ton, Kang. Wow. Ya. Dan nggak akan penuh lagi tuh TPS TPA tuh. Dan Ya. sedang dirintis, mudah-mudahan bulan Juni mesinnya sudah beres. Ada beberapa desa yang akan menjadikan percontohannya, ya Kang Daud ya. Sehingga Dan itu inisiasi ketua lagi deh. inovasi ketua. Ketua lagi. Jadi inovasi Kang Dikin, 1D1 punya satu mesin pengelolaan sampah popok. Sehingga udah, kalau sepertinya kurang tanah, kurang media tanam, pakai itu. Nanti kita buat media tanamnya itu udah mah airnya terserap, Kang. Karena kalau Ya, gel ya. itu kan menyelap Ya. nyimpen air, kan. Ya. Udah gitu, kita nggak usah mupuk nih, Kang. Karena si pupuknya udah terserap lagi di situ, Kang. Ya. Ditambah lagi komposnya dari kasgot nih, Kang. Bekas maggot, kan. Keren tuh. Terus Banyak nutrisinya. ada kascing juga, Kang. Ya. Kurang kumaha, Kang. Belum dari sampah organik. Nah, NPK-nya udah komplit, Kang. Ya, Di sampah ya. rumah tangga itu, Kang. Jadi, apapun sedang kami usahakan, termasuk limbah-limbah rumah sakit, limbah-limbah perusahaan. Nah, sekarang tuh ada video mengenai limbah susu ya, Kang Daud ya? Ya, susu. Limbah susu kadaluarsa, videonya nanti bisa ditayangkan. Jadi Atau- si limbah Atau sekarang aja sambil boleh deh. sambil jalan. Ya. Limbah susu itu, Plastiknya apa aja, Bu? Nih. oh kalau ini mah limbah ini ya, Kang. Plastik. Gini, Limbah plastik yang Nah, jadi kalau total ya, limbah plastik aja dulu nih. botol-botol. Botol itu Kalau limbah plastik ini bagaimana? Nah, bahan baku paving block. ini dijadikan. dijadikan ini deh, dijadikan dari warga paving block ya, Kang Paving Daud. block. Di sekjen itu inovasi lagi, dia bagaimana membuat papan, bagaimana membuat tiang itu dari Nah, ini sampah-sampah residu yang saya ceritakan ini, Kang. Oh, ya. Ini di Kang Tony ya, Kang? ini yang di Kang Toni ini Kabupaten Bandung Barat ya? Ya. Ya. Kabupaten yang Bandung Barat. Ini tentang Tutup botol ini loh. Nah, ini Kang, lihat tutup botol jadi tempat gantungan baju. Kalau tadi kan jadi casing HP nih, Kang. ini semacam papan jadinya ya. Ini papan. Iya. Oh. Ini dipilih ini di laut ini. Nah, ini sampah-sampah yang di laut ini ya, Kang ya. Ya, Sulawesi ini ya. Ada teman-teman yang kemarin yang ngirim itu dari luar ini, dari luar.
Jawa Barat ini. Apalagi kemarin viral tuh Bu Susi yang sampah di Pangandaran itu, Ya, Kang Wahyu. aduh, sedih ya. Aduh, Pangandaran sampai kapan penuh, serasa orang ditumplekin semua ke Pangandaran. Dan sampahnya luar biasa sekali. Ini plastik. Nah, ini sudah kulah pilih nih mana sampah plastik yang tadi buat tiang, buat papan, ini buat Paping blok, paping Kang. blok. Ini sudah ada proses pemilahan. Ada proses pemilahan. Ini banyak banget ya sampahnya. Ini sampah di laut ya? Ini Iya. sampah real. Oh. Tapi kemudian mau dijadikan sumber daya, begitu? Mau dijadikan sumber daya. Oh, Jangan dibiarkan alhamdulillah. nanti hiu yang makan, yang Sayang, mengkonsumsi, sayang ke hiunya mati. Biar setelah ibaratnya diproses jadi duit dan kemudian duitnya dimakan sama manusia lah, nggak apa-apa. Iya. Ya. Dilipat lah istilahnya ya. Ya, dilipat aja. Sampahnya dilipat. Uangnya ada, sisanya bawa ke wisata lagi. Iya. Nah, Tapi jangan nyampah di sana ya. jangan nyampah. Karena itu sumber daya. Sekarang orang mudik, akhirnya ke pantai, buang botol sembarangan. Ya nggak boleh dong, nggak boleh begitu. Dijaga lagi, sampahnya dibawa lagi, dikelola lagi di rumahnya masing-masing. Baik. Biar tidak menjadi sampah seperti ini, kelambakan ini. Next video selanjutnya. Nah, ini ya Kang, ini yang seru nih Kang. Tapi Kang, Ini ceritain Kang. kami bentuk koperasi tahun 2014, 15 saya di Bandung. Ada kesulitan uang khas Kang, karena kan Kadaluarsa ya? kadaluarsa, terus Ya, ya, ya. makanan-makanan roti yang begitu kan bahaya juga kalau Ya. ini kan. Akhirnya ini diproses lagi kami dengan menghadirkan tenaga ahli ya dari beberapa perguruan tinggi. Ini diinikan dan ini ternyata bisa menjadi produksi pakan untuk ternak. Jadi susu basi lah katakan Susu begitu basi tadi. ini bisa Diolah jadi pakan ternak. Jadi pakan ternak. Dia jadikan media. Pakannya itu cair apa padat? Ini padat. Oh, jadi Nanti padat. ini jadi granul nanti, semacam granul. Granul ya Kang. Granul. Jadi granul ini sudah. Nah, ini dimasak lagi. Kenapa dimasak? Karena tadi sudah dari unsur ininya, waktunya kan sudah kehabisan ini. Kadaluarsa Ada kan. luarsa, makanya diproses. Jadi kalau gitu banyak BUMDes yang bisa kunjungan terus Bisa. bertanya terus akhirnya dapat ilmu. dapat ilmu, Terus boleh. ya duitnya buat mereka ya. Bisa. Ya kerjasama lah ya, Bisa. kerjasama dengan berbagai. Betul. Ini Kang. di Bandung ini. Teman-teman kita di Marga di Mekarjaya ini di desanya di sekitar Jelekong. Nah, ini anak-anak muda kreatif. Banyak banget tuh. Ini kerjasama juga dengan beberapa dengan dinas, dengan perguruan tinggi. Nah ini kan biasanya ini di Citarum Pak. Jadi bukan hanya limbah pertanian, limbah kohe yang masuk di sungai, termasuk limbah habis makanan Ya, ya. pun. Ini proses pengelolaan di bank sampah ini. Ini sudah. Itu apa plastik atau? Iya. Ini proses. Oh. Jadi sudah terpilah Kang, yang plastik sama yang anorganik sama organiknya sudah terpilah Iya. Kang. Ini sudah menentukan dari masing-masing TPS atau pengelolaan sampah di lingkungan bahwa bisa Pak yang mereka sendiri sebagai para relawan yang tadi sebagai pengelompok. Jadi ini membuka lapangan kerja, sebenarnya membuka lapangan kerja. Ada satu lagi video yang jadi granulnya itu ya Kang. Lanjut? Di video lainnya. Iya, ganti video lainnya. Ada saya satu lagi yang kelewat Pak. Apa itu? Wahyu. Ya, mangga. Saya ingin bank sampah atau pengelola sampah atau BUMDes yang ada di lapangan, yang ada di desa-desa itu nanti, sekarang kan masyarakat manja ya, nitip barang, bawa barang, sudah tidak harus lebih jauh-jauh, udah ke bank sampah saja. Kan nanti kan ada semacam kalau pola distribusi ya, Ya, logistik ya. Logistik. Kurir kargo ya. Kurir kargo. Oh, ya, ya, Ini ya. Menarik. kita mulai Ya, ya, kita mulailah bismillah di
itu ya apa namanya bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah program juga. Semua kita ingin melayani masyarakat. Iya. Dan ada beberapa hal alat mungkin nanti yang bisa ditampung di situ. Apa namanya? Penerangan. Lampu LED. Oh, jadi begini. Bukan hanya ngurusin sampah saja, Oh, tidak. ya, tapi bagaimana menjadi point of sales and services ya. Namanya disingkat POS deh, Kang. POS ya. Biar gampang Ya, diingat sehingga bank sampah atau pengelola sampah tuh dapat penghasilan lain selain dari mengelola sampah, Kang. Dan itu yang akan diluncurkan oleh Perbanusa nanti, Wah, keren. Kang. Jadi kalau bahasa bisnisnya mah revenue streamingnya bertambah. Betul, Cash betul. infonya bukan hanya 1 tapi 2, 3, 4, 5 mau macam-macam gitu ya. Betul, Kang. Tantangannya tadi apakah bisa sama dengan UMR atau lebih besar dari UMR? Oh, itu Nah, ini goalnya. kan harus. Ah, iya. Jadi kalau saya simpulkan begini, bagaimana Perbanusa sebagai sebuah organisasi mencoba mengoptimalkan para anggotanya. Kalau mereka memang berurusan dengan sumber daya sampah, mereka itu minimal penghasilan per bulannya tidak kalah dari UMR di Betul. tempat masing-masing, bahkan lebih daripada itu. Dan kemudian Perbanusa pun memberikan ruang, tapi ini mungkin untuk Jawa Barat saja ya. Jawa Barat aja sebagai, dulu. Berarti untuk di Jawa Barat khusus akan ada semacam bank sampah yang sudah existing, yang sudah ada komputernya, sudah ada timbangannya dan sebagainya. Dan terutama akan- sumber daya manusianya, Ya, Kang. dan manusianya juga memadai. Akan diberi fasilitas tambahan yaitu jasa layanan kurir and cargo. Wah, Jadi kurir and cargo. ini lebih mudah ya untuk Betul. kalau kirim barang dan sebagainya ya. Betul. Kemudian juga katakan produk-produk lainnya Betul. yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Betul. Jadi bagaimana caranya masyarakat setempat melihat bank sampah itu bukan hanya soal urusan Membuang persampahan semata. Betul. Tapi kalau memang ada mungkin begini, entah mau cari beras organik, mau cari sayuran sayur-mayur dan organik, seterusnya, telur organik, macam-macam Kang. itu sudah ada tersedia. Di bank sampah. Dan bahkan kalau dia mau kirim barang, Titip aja di situ. Titip titip aja. aja karena memang Betul. sudah bisa mengantarkan. Waduh, luar biasa nih. Iya, jadi Kayaknya nggak ada ruginya deh masuk sama perusahaan. Saya bingung dari mana nggak ada ruginya, dari Mengajak untung mulu begitu. mengajak selalu, memaksa ya, tidak jadi pernah. dengan POS ini, Kang, bukan cuma bank sampah aja, Kang. Ya. Pengelola sampah juga, termasuk TPS 3R, sekolah ya. alam dan Ya. lainnya juga, itu bisa bergabung dengan kita, Kang. Oh. Jadi masyarakat itu nggak cuma nyetor sampah aja, Kang. Ya, 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 ya. Apapun yang mereka mau, mereka butuh kebutuhan logistik, Kang, butuh untuk pengiriman barang, bayar listrik, bayar BPJS, apapun, itu nanti bisa di pengelola sampah dan bank sampah, Kang. Tujuan kita seperti itu, sehingga perputaran uang ketika mereka menjual barang atau hasil dari perkebunan, pertanian, atau tadi pembuatan pakan ya, Kang Daud, mereka investasikan lagi untuk dijadikan modal. Dan ada investor-investor lain yang untuk menjadi jasa kurir atau lainnya, sehingga kita itu pendapatannya akan bertambah. Nambah aktivitas, pendapatan Ya, akan bertambah. mantap. Nambah aktivitas, pendapatan akan bertambah. Oke. Leha-leha Anda, mohon maaf akan kehilangan arah ke depannya. Tapi ingat Kang Daud, habis ini yang akan ditagih oleh para sobat dan keluarga Harmoni adalah janji itu harus ditepati, itu aja. Iya, ini aja, Kang. Bergegas di masing-masing tempat dan wilayahnya. Iya. Berkarya, tentu tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul. Sip. Nah, sebelum closing statement dari Kang Daud ya, mewakili Perbanusa, saya mengingatkan kembali pada keluarga dan sobat Harmoni bahwasanya tayangan Ki Jaga Harmoni dan juga tayangan-tayangan dari TV Harmoni lainnya bisa disimak di tvharmoni.com, kemudian Harmoni Streaming Radio, Facebook dan juga YouTube TV Harmoni. Dan kami berharap jangan lupa untuk selain nonton, dan kalau bisa nontonnya sampai tuntas ya, juga melakukan subscribe ke akun kami TV Harmoni, kemudian juga berikan like, dan kami juga berharap dengan komentar-komentar produktifnya, karena itu yang akan membantu kami membuat tayangan-tayangan yang lebih baik di tayangan-tayangan berikutnya. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Nah, kini karena durasinya sudah lewat nih mungkin ya. Ya. Saya berharap dari Kang Daud ada closing statement mewakili Perbanusa Jawa Barat dan tentu Perbanusa secara keseluruhan. Mangga. Oke. Kegiatan dan aktivitas tidak boleh terbatas. Gerakan dan perilaku harus didasari dengan ikhlas. Perjuangan pasti ada tantangan, tapi tidak boleh tenang dan diam diri, harus selalu bergerak dan berkarya. Mencari ilmu dan mencari gerakan
untuk kesempurnaan harus selalu dilakukan. Karena mau tidak mau hidup kita harus sempurna antara kehidupan antar manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Komitmennya adalah kita jaga alam, alam jaga kita. Harmoni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Perbanusa yang ada di Jawa Barat. Bangun bangkit, berprestasi adalah tujuan kita bersama. Terima kasih kepada semua komponen, kepada semua pihak, kepada semua relawan yang telah terlibat di Perbanusa. Juga terima kasih kepada kawan sahabat yang baru melirik-lirik dan mencoba-coba. Jangan ragu-ragu. Yuk kita gabung bersama. Berjamaah adalah ibadah yang istimewa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup bagi keluarga Harmoni ya. Barusan sudah dapat statement closing statement dari Kang Daud. Jangan lupa untuk gabung Perbanusa kalau memang ada permasalahan persampahan, karena hari ini kita memulai semacam paradigma baru bahwasanya jangan lagi menyebut sampah tapi sebutlah sumber daya sampah. Saya Wahyu Darmawan bersama Kang Daud Yusuf dan Teh Ira Meliana selaku narasumber hari ini, kami mohon pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, bangun bumi. Untuk negeri, Perbanusa. Untuk bangsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552.
Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Rigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air.